Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sampai pada ayat yang ke-19 dari surah Al-Insyiqaq. Sebuah surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW ketika mengimami salat. Dan beliau melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah yang terdapat di dalam ayat ini, surat ini. Sebelum kita lanjutkan ayat 20 dan seterusnya sampai selesai, kita review dulu, melihat kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya. Idza samaa'u syaqqat. Idza apabila as-sama'u langit itu insyaqqat telah terbelah, telah pecah. Sekarang belum pecah, nanti pada saatnya langit akan pecah di hari kiamat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kenapa langit pecah? Allah menerangkan, wa adzinat dan langit mendengarkan li rabbiha kepada perintah Tuhannya, wa huqqat kepada perintah Tuhannya untuk pecah, wa huqqat dan dia dibenarkan oleh Allah. Jadi ada perbuatan-perbuatan makhluk yang dibenarkan oleh Allah, dan ada perbuatan-perbuatan makhluk termasuk kita, perbuatan manusia yang dibenarkan oleh Allah. Ada juga perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, yang dibenarkan itu yang tidak salah. Ya. Sedangkan yang tidak dibenarkan oleh Allah, perbuatan yang menurut Allah itu salah. Wa idzal ardu muddat, wa idza dan apabila al ardu bumi itu muddat telah dipanjangkan sehingga retak-retak. Ya, bumi nanti akan retak-retak di seluruh muka bumi, bukan cuma di satu daerah saja. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat dan bumi melemparkan ma apa saja yang fiha di dalamnya, wa takhallat dan jadi kosonglah bumi. Jadi sepilah bumi. Wa adzinat li rabbiha dan bumi melemparkan apa yang ada di dalamnya karena adzinat dia mendengarkan li rabbiha kepada perintah Tuhannya untuk memanjang dan untuk retak-retak karena dipanjangkan, dan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya karena mentaati perintah Tuhannya, wa huqqat dan perbuatan bumi itu dibenarkan. Jadi Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi kita ngaji Al-Quran setiap hari begini ini. Tujuannya supaya kita tahu setiap ayat-ayat dalam Al-Quran, mana perintah-perintahnya kita jalani, mana larangan-larangannya kita tinggalkan. Ya, dan mana aturan-aturan yang harus dilaksanakan, kita berusaha melaksanakannya semampu kita, sekuat-kuat kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah,
maka itu adalah benar. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak diperintah oleh Allah atau dilarang oleh Allah, itu pasti akan tidak dibenarkan alias disalahkan. Tapi hukumannya nanti di akhirat. Setelah Allah menyebut keadaan yang akan terjadi dalam 5 ayat ini di hari kiamat nanti, nah sebelum kiamat terjadi Allah berfirman dengan firman-Nya di ayat yang ke-6 ini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah orang yang sedang berusaha, sedang bekerja bersungguh-sungguh. Pelan-pelan engkau sedang menuju kepada Tuhanmu untuk mati. Engkau sekarang sedang bekerja sungguh-sungguh, kadahan dengan suatu pekerjaan yang dilakukan sungguh-sungguh, famulakihi, maka engkau orang yang akan bertemu dengannya. Engkau akan bertemu dengannya, yakni dengan perbuatan kamu, atau engkau akan bertemu dengannya, yakni dengan Allah. Ya. Nah, nanti setelah manusia ketemu dengan Allah di akhirat sana, dunia sudah kiamat, sudah hancur lebur, sudah tidak ada lagi makhluk yang hidup, para malaikat juga mati semuanya, dan malaikat dan makhluk Allah yang terakhir mati, malaikat pencabut nyawa. Yang mematikan siapa? Dia pekerjaannya mencabut nyawa. Terus yang mencabut nyawa dia siapa? Ya Allah sendiri. Itu menurut cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, setelah terjadi hari kiamat, ya nanti terjadi kisah yang disebut di ayat berikutnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka di hari kiamat nanti akan ada orang yang, kata Allah, fa'amma maka adapun man orang yang utia dia diberi kitabahu kitab catatan amal perbuatannya biyaminihi di tangan kanannya, fasaufa yuhasabu maka dia akan dihisab, akan dihitung amal perbuatannya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Dihitung hisaban yasiron dengan perhitungan yang mudah. Siapa yang diberi buku kitab catatan amal perbuatannya? Catatan amal perbuatannya manusia itu sendiri. Itu akan diberikan, ada yang akan diberikan di tangan kanannya. Itu tanda dia akan masuk surga. Sehingga ketika diperiksa amalannya, pemeriksaannya cepat-cepat aja. Ini baik. Kan lembarannya kan ada banyak sekali. Dulu sudah pernah kita bacakan hadisnya kan. Nabi Muhammad SAW mengatakan kitab catatan amal perbuatan manusia yang ditulis oleh malaikat itu dari dia balik, dari dia mulai mukallaf ya, bukan mu'alaf, mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani agama, orang yang dibebani syariat. Kita semua ini yang sudah dewasa, yang tidak anak-anak lagi, itu namanya kalau muslim namanya mukallaf. Orang yang dibebani syariat, dibebani agama. Kalau masih anak-anak itu belum mukallaf. Ya kalau anak-anak melakukan kesalahan atau dosa oleh Allah dimaafkan. Tapi kalau yang sudah mukallaf ditulis, ini dosa, ini tulis. Mukallaf. Lain dengan mu'allaf. Kalau mu'allaf itu orang yang sedang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Kabarnya di sini ada mu'allaf ya? Ada mu'alaf. Nah, kita sekarang kembali ke sini dulu, nanti kita bisa kembangkan kemana kita mau kembangkan. Di dalam ayat ini, dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya seluruh manusia dan seluruh makhluk ini menceritakan kepada kita apa yang pasti akan dialami oleh manusia sesudah mati nanti, sesudah kembali kepada Allah di alam yang baru, bukan alam ini. Ini alam dunia namanya. Jadi ini akan hancur lebur. Akan dibuat oleh Allah langit yang baru dan bumi yang baru. Di sanalah nanti sebelum manusia ditempatkan di tempatnya masing-masing, ada peristiwa pengadilan.
ya, pengadilan untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Siapa manusia yang benar, siapa manusia yang salah nanti di hari akhirat. Makanya di dunia ini kewajiban kita yang sudah mengenal kebenaran hanya menyampaikan aja kepada orang, ini loh kebenaran. Buktinya apa kalau itu benar? Ini buktinya, kasih tahu sama mereka. Silakan orang berpikir. Makanya dalam Islam nggak ada paksaan untuk masuk Islam, itu nggak ada. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Dalam soal agama Islam orang kamu harus masuk Islam, kalau enggak aku bunuh kamu, nggak ada. Suruh sampaikan aja, suruh dia berpikir. Nah, nanti orang akan dihitung. Yang sudah mukallaf, yang sudah dibani syariat akan dinilai. Berapa banyak selama hidupnya dia berbuat baik, berapa banyak dia berbuat buruk. Ini di sini nanti. Fa amma maka adapun man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya di tangan kanannya, maka dia akan dihisab, dihitung amalannya yang baik dan yang buruk, hisaban yasiron dengan perhitungan yang mudah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah lewat ayat tentang ini, tentang apa yang ditulis oleh malaikat dan menjadi kitab catatan amal perbuatan manusia waktu kita mempelajari surat ini. Saudara tentu sudah familiar dengan surat ini karena sering dibaca oleh imam yang menjadi imam sholat di masjid ini ya. Dalam surat Qaf, ini surat yang ke-50. Pada ayat yang ke-16 ya. Ini. Walaqad khalaqnal insan. Begitu kata Allah. Walaqad dan sungguh-sungguh khalaqna kamilah Allah yang telah menciptakan al-insan manusia itu. Saudara, ini firman Tuhan, firman Allah. Allah berkata, dan sungguh-sungguh khalaqna kami telah menciptakan. Allah bilang dirinya kami. Itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Kata kami atau dalam bahasa Arabnya nahnu. Na ini di sini dia karena digabung dengan fiil, dia menjadi domir kata ganti. Asalnya ini nahnu, di sini menjadi na saja. Kata-kata kami untuk Allah itu hanya boleh digunakan oleh Allah sendiri. Allah berbicara dengan mengatakan kami. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kami itu orang banyak. Paham? Kata ganti jamak kan? Kata ganti untuk orang jamak, orang pertama jamak. Kalau orang pertama tunggal saya. Orang pertama jamak, kata ganti orang pertama saya, kata ganti orang lebih dari satu kami dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia begitu. Kalau dalam bahasa Arab ada 3. Ada 2 juga ya. Ana, saya, dan nahnu, kami, 2 orang dan lebih itu kami. Nah, kenapa Allah dalam Al-Quran selalu atau seringkali menyebut dirinya? Kadang-kadang Allah mengatakan khalaqtu. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surat ini surat 50 ayat 16 ya. Kalau di surat 56 ini surat surat 51 Az-Zariyat di ayat 56 ini Allah mengatakannya tidak pakai kata ganti kami di sini nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ini surat Az-Zariyat ya, ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan. Nah, di sini Allah pakai kata aku. Ini khalaqtu. Tu ini kata ganti untuk ana yang dihubungkan dengan
fiil. Ya. Fiil. Jadi dari kata ana menjadi tu. Kalau dari kata nahnu menjadi na. Di sini Allah pakai kata ganti untuk orang pertama, tunggal, tidak jamak. Ya. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna, bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa, kecuali liya'buduni, supaya mereka menyembahku. Supaya mereka bangsa jin dan bangsa manusia menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Ini tujuan diciptakannya kita, bangsa manusia, dan juga saudara kita, bangsa jin yang nggak kelihatan. Mungkin ada sekarang ini jin yang mendengarkan kita ngaji, cuma kita nggak ngelihat aja. Karena dia terbuat dari, lain dari kita, terbuat dari api. Ya, kalau jin, bangsa jin dari api, kalau malaikat dari cahaya, kalau manusia dari tanah. Di sini Allah pakai kata-kata tunggal. Nah, dan banyak dalam Al-Quran Allah mengatakan kami. Sehingga saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri dan melihat dengan mata kepala. Ada, seorang pendeta khotbah, dia mengatakan, itu dalam Islam itu, saya membaca Al-Qur'annya mereka. Tuhan bilang kami. Oh, berarti betul kita kan? Kita ini yang benar. Karena kita selalu berdoa. Saya dulu pernah sekolah di sekolah Katolik. Saya sekolah Katolik, saya SMA Katolik. SMP-nya Kristen, Protestan. SD Kristen, Protestan. Tapi cuma 2 tahun di SD. Di SD kelas 1 sampai kelas 4 di SD negeri. Di Solo. Di Kebumen dan di Solo. Kemudian SMP-nya di Jayapura, SD-nya sisanya kelas 5 sampai kelas 6 di Jayapura, Papua. Ya, dulu namanya Irian Jaya. Irian Barat, waktu saya ke sana dulu namanya Irian Barat. Terus saya lulus SD itu tahun 70. Lulus SD tahun 70. Qayem tahun 70 di mana, Qayem? Oh, belum lahir. Oh. Jadi waktu saya sekolah di SMA Katolik, waktu saya sekolah di SMP, SD dan SMP Kristen, saya belajar agama Kristen. Dan kadang-kadang disuruh sama gurunya berdiri di kelas, memimpin sembahyang dulu. Saya pernah kerjakan itu. Saya berdiri di kelas, terus berdoa mulai. Ini sekedar cerita masa lalu. Saya bilang, ya Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan seterusnya. Udah lupa saya. Ya. Waktu belajar agama Katolik juga diajari agama Katolik. Ulangannya ulangan agama Katolik. SD, SMP ulangannya agama Kristen. Jadi saya harus belajar agama Kristen. Nah, sekolah di situ. Walaupun saya waktu itu juga sholat. Puasa. Sebagai muslim kan puasa sholat. Nah, di agama Katolik itu beda loh. Ini agak beda. Waktu di Protestan kok caranya beda. Ya. Jadi di agama Katolik kan ada ini Pak. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah. Jadi kata orang Katolik, jadi benar kita. Muslim aja kitab sucinya sama dengan kita punya. Tuhan itu 3 yang menjadi 1. Atau 1 yang terdiri dari 3. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sesuai dengan kitab sucinya orang Islam itu. Dulu saya enggak bisa ngomong apa-apa Pak. Setelah ngaji, saudara, dalam bahasa Arab, kata ganti nahnu, domir nahnu yang untuk orang pertama tapi jamak, itu hanya boleh dipakai untuk berkata, mewakili dirinya sendiri, hanya Allah saja yang boleh ngomong begitu. Sedangkan kita manusia kalau mengatakan
Dengan ini kami menyatakan. Itu yang ngomong satu orang tapi dia mewakili banyak orang. Gitu ya. Boleh itu. Kepala sekolah ngomong kami, maksudnya guru kepala sekolah itu dan seluruh guru-gurunya. Atau presiden mengatakan kami, itu presiden mewakili seluruh rakyat Indonesia. Gubernur mewakili dirinya dan seluruh rakyat satu provinsi yang dia pimpin dan seterusnya. Itu boleh. Tapi kalau saudara mengatakan saya ingin tapi mengatakan kami ingin padahal maksudnya diri sendiri, itu tidak boleh, haram. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab dhamir nahnu itu li ta'zim, untuk mengagungkan orang yang diajak bicara. Dan itu hanya boleh dipakai oleh Allah. Yang diajak bicara oleh Allah siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Karena dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril, ya. Di antara firman Allah adalah ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali semua supaya mereka beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, mengabdi kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu, tidak aku inginkan, minhum dari mereka bangsa jin dan bangsa manusia, min rizqin dari sesuatu pemberian apapun, wa ma uridu dan tiadalah aku menginginkan ayyut'imun agar mereka memberi makan aku. Aku tidak ingin pemberian apapun dari manusia, kata Allah. Dan aku tidak menginginkan manusia memberi makan kepadaku dengan sedekah sesaji. Dalam Islam tidak mengenal ibadah sesaji, itu tidak ada. Jadi kalau ada orang Islam masih suka bawa wadah, itu dikasih kembang, kasih menyan, taruh di simpang 4, perempatan jalan, simpang 4 jalan, atau ditaruh di depan rumahnya atau di mana gitu, ya, itu tandanya dia belum paham Islam. Ya, jadi Allah tidak menginginkan manusia, tidak menginginkan pemberian apapun dari manusia. Allah hanya menginginkan manusia itu mau menyembah kepada Dia, itu saja. Kamu mau menyembah kepadaku, nanti aku yang urus rezekimu. Rezeki nanti aku yang kasih, jangan khawatir. Tapi ya sesuai dengan kehendakku ngasihnya. Kau minta 1 triliun, ku kasih 1 juta aja. Kau minta 1 juta, ku kasih 100 ribu aja. Nanti kalau banyak-banyak kamu lupa sama aku pasti. Biar aja kamu miskin dulu, biar kamu ingat aku terus. Kadang-kadang begitu, Pak. Lalu kita di sini diterangkan oleh Allah. Allah tidak menghendaki pemberian atau rezeki apapun dari manusia. Bahkan dia kemudian menyatakan, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu huwar razzaqu, dialah pemberi rezeki. Dzul quwwah, yang mempunyai kekuatan, al-matin, yang kokoh. Jadi Allah itu yang punya kekuatan yang kokoh. Kekuatan Allah itu tidak pernah lemah. Kalau kita, Pak, hari ini kuat, besok pagi lemah, bisa. Hari ini pemerintahan kita kuat, besok tahun depan rontok, runtuh, bisa. Tapi Allah tidak bisa. Allah itu selalu kuat dan kekuatannya tidak ada yang menandingi. Makanya kita kalau minta kekuatan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu. Ya. Jadi Allah itu yang memberi rezeki. Makanya kalau kita minta rezeki, minta kepada Allah, jangan minta sama orang. Kalau minta sama orang, ya orang akan ngasih selama dia punya saja. Sering-sering kamu minta, dia lama-lama bosan. Kamu nih kalau kesini cuma minta duit aja. Gitu kalau sama orang. Kalau sama Allah enggak, saudara makin sering meminta, Allah makin sering senang, makin senang. Ya, kembali ke surat yang tadi, Qaf, ya. Surat yang ke-50. Di ayat yang ke-16 tadi, nih, ya,
Walaqad khalaqna dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan. Kami di sini maksudnya Allah. Kenapa? Ahli tafsir ada yang mengatakan, kenapa Allah menyebut dirinya dengan kami? Kami itu maksudnya yang melakukan perbuatan khalaqa di sini ini menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak pernah ada menjadi ada. Itu Allah sebetulnya, tetapi melalui perantaraan. Ada dua manusia laki bini. Ada dua manusia, laki-laki, pria dan wanita menikah. Terus begitu-begitu dulu. Nah, terus hamil. Terus si perempuan hamil, terus keluar anak. Itu kan pakai proses. Kami yang menciptakan manusia melalui proses lewat kedua orang tuanya. Hanya Nabi Adam saja yang lahir ke dunia ini, yang ada di dunia ini, bukan lahir, yang ada di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini, yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Orang kedua yang istimewa selain Nabi Adam, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran. Ini ada lagi surat Ali Imran namanya. Ali Imran artinya keluarga Imran. Kenapa nama surat Al-Quran kok keluarga Imran? Ini keluarganya Nabi Isa Al-Masih ini. Dari keluarga inilah lahir seorang wanita namanya Maryam. Nah surat Ali Imran di ayat yang keberapa itu? Nih saya lihatkan ya. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Nah, kita lihat tuh di surat ayat berapa itu ya. Ayat. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat, apal dia dengan nama nomor suratnya. Masya Allah, itu orang diberi kelebihan oleh Allah. Kalau aku tahu aja ayat itu, cuma nomor berapa, nah itu yang kadang-kadang aku enggak ingat. Tapi ada ya. Ayat berapa tuh? Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Itu ayat berapa, Mas? Hah? 59. Nah, ini. Ini surat Ali Imran, Pak. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 80 lebih. Itu turun sekaligus. Sekali dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika selesai dibacakan, Nabi kita langsung hafal. 80 ayat lebih, sekali pertemuan. Nah kalau saya bertemu dengan sampean, saya bacakan ayat 1 sampai ayat 85. Pulang hafal sampean? Oh berarti sama dengan Nabi Muhammad SAW sampean. Ya. Di ayat surat Ali Imran, karena apa? Surat ini berisi tentang asal-usul Nabi Isa. Siapa sih Isa Al-Masih itu? Ya, ini. Dulu ada sekelompok pendeta datang kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka berasal dari kampung atau daerah bernama Najron. Di sekitar Madinah, tidak jauh. Jadi di kota Madinah waktu itu Nabi kita tinggal karena beliau hijrah meninggalkan tanah airnya, Mekah menuju ke Madinah karena nggak bisa hidup aman di Mekah, nggak bisa beribadah, mau dibunuh. Nabi hijrah. Diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah. Di Madinah waktu itu ada orang beragama Yahudi, ada orang beragama Nasrani, dan ada orang penyembah berhala juga. Masih ada orang musyrik. Nah, sekelompok orang dari pendeta-pendeta Nasrani datang kepengen kenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Diterima oleh Nabi, silakan masuk. Mau apa? Kami mau berbicara, mau bertanya-tanya tentang ajaran yang engkau bawa Muhammad. Oh silakan masuk. Diterima oleh Nabi di dalam masjid. Tapi sepatunya dilepas. Kalau pakai sepatu. Ya. Masuk ke masjid. Terus mereka bertanya. Bagaimana menurut kamu Muhammad? Isa itu siapa menurut kamu? Ya, menurut kita Isa itu Yesus. Isa atau Yesus ya. Itu Tuhan manusia itu. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena Tuhan tidak bisa berkata langsung kepada manusia. Maka dia menjelma menjadi manusia. Supaya bisa berkata-kata dengan manusia. Menurut keyakinan kami begitu Muhammad. Nah kalau menurut kamu bagaimana? Turun ayat ini.
Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Inna sesungguhnya masalah Isa perumpamaannya Nabi Isa, permisalan Nabi Isa indallahi di hadapan Allah kamasali Adam seperti permisalannya Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu tanpa ayah, tanpa bapak, tidak punya bapak, tanpa ayah dan ibu, tanpa bapak dan ibu, dia ada. Karena khalaqahu, dia Allah telah menciptakan Adam min turabin dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada tanah yang telah Allah buat, kun, jadilah kamu manusia, fayakunu, lalu jadilah dia. Nabi Adam dengan Nabi Isa itu mirip. Kalau Nabi Adam itu lahir tanpa bapak dan ibu, ada di dunia ini tanpa bapak dan ibu, maksud saya. Kalau Nabi Isa ada di dunia ini tanpa adanya bapak. Enggak punya bapak Nabi Isa itu. Punyanya cuma ibu. Makanya proses kelahirannya Nabi Isa ini disebut di awal surat ini. Waktu ketika Maryam tiba-tiba mengandung, bingung dia. Saya ini tidak pernah kenalan sama laki-laki, nggak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Saya nggak punya suami, kok tiba-tiba saya hamil, malu. Lalu diperintah oleh Allah untuk waktu mau melahirkan suruh keluar meninggalkan mihrabnya, tempat dia beribadah. Lahirlah Nabi Isa di bawah pohon kurma. Tuh, Nabi Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma, Pak. Nah, itu beda dengan yang dari saudara kita yang beragama Nasrani ya, yang meyakini bahwa apa? Di kandang domba. Nah, kalau dalam Islam Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma. Nah, berarti bukan di musim dingin, ya, tidak di musim dingin. Kalau yang saudara kita punya keyakinan lain kan di bulan Desember musim dingin, musim salju. Ya udah kembali ke sini ya. Lalu Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik, kebenaran al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah yang datang dari Tuhanmu. Hai Muhammad, fala takun, maka janganlah engkau menjadi minal mumtarin, dari golongan orang yang ragu-ragu. Muhammad, sampaikan kepada para pendeta tadi, Isa ada di dunia ini mirip-mirip Adam. Cuma dia tidak punya bapak, tapi punya ibu. Makanya namanya Isa bin Maryam. Bukan Isa bin bapaknya. Isa anak laki-laki Maryam. Nah, itu ya. Nah, sudah kita kembali ke surat Qaf tadi. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya, surat yang 50 tadi, ayat 16 ini. Terus karena untuk beribadah, lalu Allah bilang, walaqad khalaqnal insan, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia itu, wa na'lamu, dan kami selalu mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dirinya berbisik-bisik dengannya, apa yang dibicarakan oleh dirinya, dibisikkan oleh nafsuhu, dirinya. Wa na'lamu, dan kami mengetahui, ya, ma, apa yang tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi ini wawu atau huruf kata sambung. Na'lamu ini fiil dan fa'il, ya. Fa'ilnya na, fiilnya ini alima, fiil mudhari'nya, fiil madinya, fiil mudhari'nya ya'lamu. Karena fa'ilnya nahnu, jadi na'lamu. Kalau fa'ilnya saya, a'lamu. Kalau fa'ilnya engkau, ta'lamu. Ya, engkau laki-laki. Kalau fa'ilnya, pelakunya mereka, ta'lamuna.
ta'lamuna kalau kalian, kalau orang banyak mereka ya'lamuna gitu. Gampang aja bahasa Arab kok. Kalau sudah belajar dan kalau sudah paham. Nah, belum paham ya bingung. Apa tadi diulangi dong ini gitu. Ya, udah. Dan kami selalu mengetahui apa yang nafsuhu diri manusia itu tuwaswisu bihi, berbisik-bisik dengannya. Apa yang dibisikkan oleh manusia, Allah itu tahu, apalagi yang diucapkan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Urat leher manusia itu nempel di dirinya ini. Tetapi Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya pada dirinya. Maksudnya Allah itu tahu persis keadaan manusia. Ya, sebagaimana sesuatu yang selalu berada di sampingnya, tahu apa yang terjadi, gitu ya. Karena itu kata Allah, kami selalu mengetahui apa yang dirinya apa yang manusia bisik-bisikkan, ya. Ketika yatalaqqal mutalaqqiyan, selalu bertemu dua yang bertemu, al mutalaqqiyan dua yang bertemu. Yatalaqqa selalu bertemu. Ya, sekarang dan seterusnya selalu bertemu. Siapa yang bertemu? Al-mutalaqqiyan, maksudnya malaikat raqib dan atid yang ada di tangan kanan kiri kita. Ketika dua malaikat anil yamini di sebelah kanannya manusia, wa anis shimali dan di sebelah kiri manusia, qaidun dalam keadaan duduk siap sedia. Ma yalfidhu min qaul, tidaklah manusia melafalkan, mengucapkan min qaulin dari sesuatu perkataan pun, illa kecuali ladaihi di sisi manusia ada raqibun atid, ada raqib dan atid, ada raqib atid. Maksudnya ada raqib, malaikat yang selalu mengawasi manusia, atidun yang selalu siap sedia mencatat apa yang dia ucapkan. Nah, Nabi mengatakan manusia itu selama hidupnya, mulai dari dia mukallaf, mulai dari dia dewasa sampai dia mati, apa yang diucapkan oleh mulutnya dan apa yang dikerjakan oleh dirinya, oleh anggota tubuhnya, ditulis oleh malaikat itu. Sehingga kata Nabi, nanti di akhirat ketika diperlihatkan kepada dia tumpukan tulisan malaikat, itu kalau dibentangkan gini, sejauh mata memandang itu kertas tulisannya dia semua. Anda bisa bayangkan, kalau orang umurnya selama 50 tahun, dia dewasanya, dia umurnya 65 tahun misalnya ya. Dewasa kan dalam Islam itu mulai dari 15 tahun. 15 tahun ke atas itu sudah dewasa. Kalau belum 15 tahun itu belum balik. Kalau udah 15 tahun, orang meninggal 65 tahun. Berarti dia selama berapa itu? 40 ya? 50 tahun. Dicatat omongannya, terus ketika sholat, Allahu Akbar, imamnya lagi baca gitu ya, tiba-tiba dia ngantuk. Kadang-kadang ada orang kayak gitu kan, sholat dia ngantuk. Itu nggak boleh loh Pak, kita sholat itu nggak boleh loh, suruh menahan, nggak boleh sampai bersuara, dia ngantuk. Itu setan tuh. Jadi setan tuh goda manusia sampai dalam sholat pun tetap digoda. Ayo, ngantuk. Yang keras suaranya, biar imamnya cepat ruku. Kelawasan itu bacanya itu. Ya, jadi apa yang diucapkan oleh manusia ditulis, itu kalau dibentangkan panjang sekali, nanti manusia akan diberi catatan amal perbuatannya. Ini yang dikisahkan dalam surat ini. Ya, dalam surat ini. Nah, kalau orang yang beriman, yang masuk surga, begitu diserahkan kitabnya, diperiksa satu persatu oleh Allah. Kamu baca dulu kitab kamu itu. Baca sendiri. Itu kelakuan kamu selama hidupmu itu. Direkam semua oleh malaikat itu selama hidupmu. Kamu lihat sendiri itu. Kalau orang beriman, dia buka lembaran-lembaran itu, diperiksa sendiri, dilihat, diperiksa sama Allah, dan dia menjadi saksinya sendiri. Ternyata hasilnya baik. Nilainya baik, ini baik, lembaran yang ini baik, lembaran ini baik, lembaran baik. Karena manusia sering katakan kita mulai lembaran baru, gitu kan. Nah itu lembaran baru ya saudara, hati-hati mulai sekarang. Kalau ngomong hati-hati dicatat oleh malaikat nih yang ada di sebelah kanan kiri kita ini, kita nggak lihat aja.
Kalau berbuat sesuatu, hati-hati dicatat ini. Nanti kamu lihat sendiri hasilnya itu. Nah, kalau orang beriman karena rapotnya bagus, dibuka lembaran lebih lembaran, kok bagus semuanya, udah nih malaikat bawa dia ke surga sana, kelawasan nih. Panggil yang satu lagi. Nah, itu ya. Dah selesai sampai di sini. Lalu berikutnya, yang sebaliknya sekarang, ada manusia yang dihisab dengan mudah, kata Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan pulang kembali kepada keluarganya di surga sana dalam keadaan senang. Bahagia di surga sana. Sebaliknya ada manusia yang kata Allah, wa amman utiya kitabahu wara'a dzahri, dan ada pun orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya di tangan dari belakang punggungnya, di tangan kirinya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celaka aku, binasalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kenapa masuk neraka? Innahu, sesungguhnya dia karena adalah waktu di dunia, fi ahlihi, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah konco-konconya, kerabatnya, pekerjaannya hanya masruron, bersenang-senang saja. Innahu, sesungguhnya dia dzanna, telah menyangka, alayyahuro, bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basiro, akan tetapi bahkan inna rabbahu, sesungguhnya Tuhannya, kana bihi, adalah kepada dia, basiro, selalu melihat. Lalu Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah dengan mega merah, walaili wa ma wasaq, demi malam ketika di malam mengumpulkan apa yang tersebar di siang hari, wal qamari idza tasaq, demi bulan ketika sudah purnama, la tarkabunna tabaqan an tabaq, lalu sungguh benar-benar kalian manusia akan menjalani tobakon, satu tingkatan, antobakin, setelah satu tingkatan, satu keadaan setelah satu keadaan. Manusia, kamu akan menjalani proses dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kamu akan menjalani proses, kamu berada di alam kandungan ibumu. Nanti kamu akan berada proses berikutnya, langkah berikutnya, keadaan berikutnya, kamu akan hidup di dunia. Langkah berikutnya, keadaan berikutnya, kamu akan mati, taruh di dalam tanah sampai hari kiamat. Langkah berikutnya, kamu akan dikeluarkan di dalam kuburmu. Langkah berikutnya, keadaan berikutnya kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Langkah berikutnya, keadaan berikutnya, kamu akan diadili oleh Allah. Langkah berikutnya, kamu akan disuruh jalan menuju surga. Dan seterusnya sampai akhirnya berhenti di surga. Yang masuk neraka juga begitu, sama. Ya. Lalu Allah berfirman, fama lahum la yu'minun, fama, maka mengapa, lahum, untuk mereka, fama lahum, maka mengapa mereka, fama lahum ini biasa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan maka mengapa mereka, begitu. Ini kata tanya ini, ya, istifham. Huruf istifham. Fama lahum, maka mengapa mereka, manusia itu, la yu'minun, tidak mau beriman. Kenapa sih Muhammad, manusia itu pada nggak mau beriman, pada orang nggak mau percaya kepadamu, nggak mau percaya kepada Al-Quran firmanku. Padahal Al-Quran itu kan sama dengan Injil, sama dengan Taurat yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Kenapa mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran? Itu. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza, dan kenapa dan kenapa ketika quri'a, dibacakan, 'alaihim, kepada mereka, Al-Qur'anu, Al-Quran itu, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Kenapa manusia ketika dibacakan Al-Quran mereka tidak mau tunduk sujud kepada perintah Tuhan? Kenapa? Itu Allah bertanya itu. Padahal manusia itu semua yang dia punya datang dari Allah. Ya, hidupnya Allah yang bikin, rezekinya Allah yang kasih,
Udara ini yang dia hirup setiap saat, itu Allah yang bikin. Air yang dia minum, itu Allah yang bikin. Bumi tempat dia bikin rumah mewah, itu punya Allah. Yang kalau Allah kehendaki, bumi itu bisa dilipat oleh Allah setumat, bangunannya masuk dalam tanah semuanya. Kayak di Poso semalam itu. Di mana? Palu. Nah, mengapa manusia ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mau bersujud? Nah, ketika sampai di ayat ini, Nabi kita sujud. Untuk apa? Supaya membuktikan kepada Allah bahwa Nabi bukan seperti yang disebut dari Allah di sini. Nabi dibacakan Al-Quran, ayat ini ayat sajadah, Nabi kita sujud. Allahu Akbar, baca sujud tilawah. Subhanakallah, sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Nabi kita bersujud sampai di sini. Nah, jadi ketika Allah sudah bertanya begini, lalu Allah berfirman berikutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun, bal bahkan alladzina orang-orang yang kafaru mereka pada kafir itu yukadzibun mereka selalu mendustakan kepada Al-Qur'an. Wallahu sedangkan Allah a'lamu dia selalu mengetahui bima dengan apa saja yang yu'un mereka tampung. Allah tahu apa yang manusia tampung, yang manusia kumpulkan, apa yang manusia perbuat. Ini ya dalam tafsir ya ayat 22 dan ayat 23 ini dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir. Bagaimana penjelasan mereka? Jangan kemana-mana, besok pagi atau hari Rabu insya Allah kita lanjutkan lagi ya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.